Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Adiatman Prabowo. Saya dosen dan psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan ini saya akan bincang-bincang lagi. Kemarin sudah bahas resiliensi. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang komunikasi dalam keluarga. Nah, sekarang saya tidak sendiri nih. Saya sudah ditemani oleh partner kehidupan saya ya, yang bernama inisial I gitu ya. Silahkan menyapa I. Hai semuanya. Ya, ini kita berdua sedang ngobrol ringan gitu ya, berbicara tentang komunikasi dalam keluarga. Nah, memang berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang psikolog, banyak kasus-kasus yang saya tangani dalam konteks keluarga itu memang intinya atau ujung-ujungnya itu adalah komunikasi. Sebenarnya sederhana saja sih ya, kalau kita melihat konsep komunikasi atau definisi komunikasi itu kan sebenarnya yang menyampaikan pesan gitu ya kepada orang lain agar pesan kita itu tersampai. Nah, kadang yang jadi masalah itu adalah ketika kita menyampaikan pesan itu ternyata pesannya nggak nyampe gitu. Artinya ada faktor yang sangat banyak yang mempengaruhi mengapa kok tidak nyampe gitu ya. Nanti next akan saya bahas secara serius sih, karena malam ini saya pengen membahas secara ringan saja. Nah, ini kan kebetulan sudah ada nih partner kehidupan saya. Pernah nggak saya menyampaikan komunikasi itu tidak nyampe gitu. Artinya ada sesuatu hal yang terputus di jalan, sehingga apa yang saya maksud dengan apa yang diterima itu berbeda. Nah, kira-kira gimana Iya, pernah dong. Katanya manusiawi sekali ketika misalnya ada dua orang yang tidak saling mampu menerjemahkan komunikasi satu sama lainnya. Apalagi kalau kita sebagai partner as husband and wife, as father and mother, terus jadi ya benar-benar yang banyak miskom-miskom yang terjadi itu ketika kita tidak bisa mampu menangkap maksud implisitnya dalam komunikasi yang disampaikan. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh gimana nih? Kesalahannya itu karena kita beda gender atau memang kita yang belum bisa saling memahami? Oke, kalau melihat ini konteks real ya, ketika kita menyampaikan pesan itu kan pasti ada persepsi masing-masing ya. Pasti ketika kita menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain, nah dalam proses menyampaikan pesan itu kan pasti ada proses menangkap pesan. Nah, dalam proses menangkap pesan itu pasti dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu halnya yang pertama mungkin dari pemahaman dulu, dari segi kemampuan kognitifnya, pemahamannya cepat nggak, terlalu cepat bermasalah, terlalu lambat juga bermasalah gitu ya. Artinya kalau terlalu cepat bisa jadi malah apa yang dimaksud malah nggak nyampe. Terlalu lambat itu juga jadi masalah, itu juga menjadi problem gitu. Nah, yang pertama adalah persepsi. Nah, itu sangat penting sekali. Persepsi itu akan mempengaruhi itu tadi, pesan yang disampaikan tadi. Ketika misalnya contoh misalnya sebagai contoh lah, saya sedikit nyerempet salah satu iklan minuman itu ya, ketika sang istri meminta membetulkan keran di dapur itu kan sudah diingatkan, tetapi si suami masih asik aja bermain membaca koran. Dan akhirnya sama si istrinya dibuatkan teh sama disindir apa yang belum dilakukan. Itu kan sederhana. Komunikasinya yaitu dibuatkan minuman tadi sambil disampaikan bahwa ada sesuatu hal yang belum dikerjakan oleh suami. Itu adalah komunikasi yang mungkin secara tidak langsung persepsi itu bisa diterima gitu ya, karena ada sesuatu hal yang menyenangkan dulu, setelah itu baru oh iya saya tadi punya janji gitu ya. Nah, kalau
Kalau menurut CI gimana? Yang menyebabkan kok komunikasi itu tidak nyampe gitu. Kalau saya sih itu tadi ya, persepsi, terus dari segi pemahaman. Nah, dari persepsi itu pasti itu internal ya, internal manusia, dari segi individu masing-masing gitu ya. Kadang setiap individu itu pasti punya cara berpikir, persepsi, sikap, macam-macam, banyak itu campur aduk dari situ. Nah, kalau CI gimana pengalaman CI? Oke, kalau misalnya persepsi, oke, setuju ya. Tapi ada juga faktor eksternal yang perlu kita ketahui, bahwa dalam berkomunikasi kita juga harus mengetahui situasi dan kondisi. Nah, jadi nggak bisa misalnya menyampaikan bahwa komunikasi ini bahas hal yang serius, nggak mungkin kita akan membahasnya sambil jalan sambil mengerjakan hal yang lain gitu. Padahal di situ butuh kefokusan untuk membahas itu secara mendetail. Dan bisa jadi ketika misalnya lagi have fun gitu, terus benar-benar have fun, kondisi relax, terus tiba-tiba diajak membahas suatu topik yang di luar konteks funnya yang tadi, akhirnya yang sebelumnya sudah merasa happy-happy aja, jadi kepikiran tuh dengan masalah yang lain, dengan hal yang mau disampaikan, atau akhirnya kan di situ menimbulkan ketegangan. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang bisa merespon komunikasi itu dengan efektif. Tidak bisa semua orang itu bisa memahami isi pesan yang ingin disampaikan itu dengan baik dan benar. Karena apa? Ada yang dipengaruhi oleh kontrol emosinya, jelas, apalagi sebagai wanita ya, banyak hal-hal yang langsung tanpa kita berpikir terlebih dahulu, kata-kata itu udah meluncur duluan gitu loh. Nah, ketika meluncur duluan itu akhirnya menimbulkan mispersepsi dengan lawan bicaranya, padahal sebenarnya ya itu adalah suatu reaksi impulsif yang dalam diri wanita pada umumnya. Makanya kenapa wanita lebih identik lebih dengan banyak bicara daripada dengan laki-laki. Iya gak sih? Ya, oke. Nah, yang bisa digarisbawahi di sini adalah ya, ketika ada pesan-pesan yang tidak tersampai itu kan sesuatu hal yang wajar gitu ya. Artinya di dalam sebuah keluarga itu pasti akan ada gitu ya. Tidak mungkin lah sepertinya komunikasi itu 100% bagus gitu ya. Jangan berharap gitu ya. Karena ya pasti ada sesuatu komunikasi yang terputus, komunikasi yang mungkin tidak sampai gitu ya. Nah, karena waktu ini sih kira-kira kalau kita langsung ke arah solusi bagaimana, misalnya lebih ke arah kalau memang kondisinya seperti itu, memang di dalam sebuah keluarga memang sudah ada kecenderungan komunikasi yang bisa jadi mengarah ke hal yang negatif. Nah, agar itu tidak menjadi lebih parah, agar itu tidak menjadi ke permasalahan yang serius di dalam keluarga, kira-kira apa nih yang biasa kita lakukan atau yang sering si I lakukan terhadap si pasangan, kira-kira seperti apa? Yang jelas, yang pertama harus dilakukan biar komunikasi itu lebih efektif adalah memberikan pesan secara informatif. Nah, selain memberikan pesan secara informatif, itu juga kita harus bersikap asertif. Jadi abaikan dulu deh, bedakan antara ini sebenarnya perasaan-perasaan yang keinginannya bahwa harusnya dia ngerti, tapi tidak semua orang punya kepekaan untuk itu gitu. Jadi ya kita harus asertif ngomong, oke, ini mauku A, B, C, D, tunjukkan segalanya, bagaimana dia seharusnya diharapkan respon yang diharapkan oleh kita. Jadi clear gitu. Ketika sudah jelas, akhirnya semuanya kan menjadi lebih mudah untuk dikomunikasikan gitu. Artinya ada usaha untuk menyampaikan kembali gitu ya.
Ya, artinya betul. artinya ada hal-hal yang itu perlu disampaikan, perlu diklarifikasi, perlu dijelaskan kembali, bahwa ketika ada pesan yang berbeda itu perlu dijelaskan bahwa saya tidak pernah berpikir seperti itu, mau saya seperti ini. Nah, keterbukaan itu pada akhirnya menjadi penting. Kadang memang komunikasi ini menjadi parah ketika kita tidak terbuka satu dengan yang lain. Kalau saya pribadi nih sebagai ini ya, kalau berbicara solusi ya, di dalam keluarga itu pasti luangkan waktu. Kalau menurut saya luangkan waktu untuk bisa dikatakan kalau dulu sebelum menikah mungkin me time gitu. Tapi kalau sudah menikah ya luangkan waktu untuk family time gitu ya, dan bisa mungkin sesering mungkin gitu ya. Bahkan me time-nya tidak bersama keluarga utuh ya, biasanya hanya semua pasangan. Nanti anak-anak bisa dititipkan sama orang tua, atau anak-anak pas lagi sekolah itu luangkan waktu sejenak ya, nggak usah lama-lama, misalnya 5 menit 10 menit untuk family time. Nah, dari family time itulah salah satu cara untuk menyampaikan hal-hal yang itu tadi, yang mungkin menjadi kalau orang bahasa Jawa tuh menjadi grundelan dalam diri gitu ya, atau endapan-endapan dalam diri yang tidak pernah tersampaikan, itu sampaikan semua. Artinya ya memang keterbukaan ya, nggak semua orang bisa seperti itu, tapi itu menjadi penting gitu ya di dalam proses komunikasi itu. Dari situlah akan muncul pesan-pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan terjadi, dan disitulah akan muncul perbedaan-perbedaan. Tapi ketika itu muncul, nggak usah khawatir bahwa ternyata apa yang saya maksud, apa yang saya ingin sampaikan ternyata berbeda penangkapannya, dan itu menjadi evaluasi bersama. Itu sesuatu hal yang sangat penting sekali. Nah, ini basic sekali ya, ini dasar sekali ketika kalian mau membangun keluarga, atau sudah berkeluarga, bahkan sudah puluhan tahun berkeluarga, tetapi mungkin ada pola-pola komunikasi yang kurang baik. Selebihnya kalau Anda pengen serius, pengen ngobrol tentang bagaimana sih membangun komunikasi, bisa hubungi kami ya, bisa hubungi saya secara pribadi. Kita bisa konsultasi lebih mendalam jika memang ada masalah-masalah yang serius dalam keluarga. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat obrolan santai kita. Tapi yang jelas komunikasi itu menjadi hal yang sangat krusial di dalam keluarga. Bangun komunikasi seefektif mungkin, bangun komunikasi sebaik mungkin. Oke. Sudah.